Shalom, beda pengembangan karakter, kepribadian, dan konsep diri itu gimana ya? Katanya gitu, Pak. Ini agak susah nih. Agak susah. Ini pintar banget nih yang tanya. Iya. Action. Halo Sobcaster dimanapun kalian berada, kembali lagi sama gue Kenia Dani di podcast KPPR ke-16. Nah, hari ini Sobcaster kita punya host baru nih. Ada Juan di sini. Halo Juan. Halo Kak, halo Sobcaster. Halo. Nah, Juan ini kan awal-awalnya sering nanya di podcast sebelum-sebelumnya ya. Akhirnya Juan juga mau jadi host. Nah, makasih ya Juan ya. Nah, hari ini Juan kita akan bahas satu tema yang baru. Juan juga pasti udah tahu kan? Apa itu Juan? Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan karakter. Pengembangan karakter. Ya. Oke. Nah, dengan tema yang sebegini bagusnya, pasti ada narasumber yang bagus juga. Kita sambut hari ini ada Pak Joko Wicaksono. Halo Pak. Halo, aman. Selamat siang Iya. Pak. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi nih Juan. Ya. Karakter itu sendiri kita pasti Pak Joko sudah siapkan materi yang akan kita bahas hari ini ya Pak ya. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang intinya, definisi dari karakter itu sendiri itu kira-kira apa Pak Joko? Baik. Terima kasih Gani atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makna karakter. Sebetulnya di dunia ini definisi karakter itu sangat banyak ya. Tapi kalau kita ambil sampel 3 aja, yaitu satu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Kemudian menurut Ditjen Mendikbudrismen itu karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun dalam bernegara. Kemudian menurut Wine, karakter itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu karuso, yang berarti adalah to mark atau menandai. Jadi karakter itu adalah ciri khas dari seseorang. Iya. Gitu. Demikian gini. Oke, kita udah sering banget ya Juan ya dengar kata-kata karakter, bahkan udah sering banget kita belajar soal karakter. Nah, hari ini Pak Joko ingatkan kembali itu lebih ke apa arti dari katanya ya Pak ya, Iya, karakter itu betul. apa? Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai karakter hari ini Juan. Nah, sebelum kita masuk nih Pak, ada pertanyaan dari Sobcaster yang kebetulan selaras nih dengan yang kita bahas saat ini. Itu dari Treska Triasa Putri. Shalom, beda pengembangan karakter, kepribadian, dan konsep diri itu gimana ya? Katanya gitu Pak. Ini agak susah nih. Agak susah. Ini pintar banget nih yang tanya. Iya. Berarti dia sebetulnya sudah paham. Sudah gitu, paham, gitu iya. ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Konsep diri itu lebih ke kalau saya tidak salah itu lebih ke resolusi ya. Jadi seseorang mempunyai suatu visi ke depan terhadap dirinya sendiri. Dia ingin menjadi apa, dengan cara seperti apa. Sedangkan yang dimaksud personality atau kepribadian itu adalah sifat-sifat hampir sama sebetulnya dengan karakter, tapi di dalam kepribadian itu adalah sifat-sifat yang lebih banyak berpengaruh pada dirinya sendiri. Itu personality. Pendiam, suka melamun, suka menyendiri dan seterusnya gitu ya. Sedangkan kepribadian itu adalah karakter adalah sesuatu sifat yang akan berhubungan dengan dunia luar, dengan orang lain, dengan orang tua, keluarga dan lain-lain. Misalkan saya punya karakter pemarah gitu, tentunya ada yang dimarahin gitu kan ya. Atau saya suka memerintah, berarti ada yang saya perintah dong gitu kan, kira-kira begitu. Nah, kalau Sobcaster masih inget nih podcast kita sama Pak Hadi, sedikit banyak kita juga membahas soal ini Pak. Jadi ada kepribadian yang berpengaruh pada diri sendiri sama yang dengan makhluk sosial lain gitu. Hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai itu. Oke.
Jadi sebelum kita apa lebih lanjut, Iya. jadi kita saya mau nanya nih. Iya. Jadi apa tujuan dari ini, dari Bapak ingin menjelaskan tentang pengembangan karakter? Oke, kira-kira latar belakang yang Pak Joko mau bawa di podcast kali ini itu kira-kira apa tuh, Pak? Baik, tujuannya adalah kalau sebetulnya saya jelaskan dulu kenapa dibahas itu dimulai dari latar belakang kondisi sosial saat ini ya. Iya. Kalau kita lihat saat ini kan banyak masyarakat Indonesia yang mulai dari pelajar, kaum elit, politikus dan sebagainya yang sudah mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan kepribadian, tetapi tidak koheren atau tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatannya. Jadi atau kalau di dalam bahasa kerennya disebut hipokrit gitu, atau munafik gitu. Dia menyebut saya tidak mencuri tapi sebetulnya dia mencuri di belakang itu. Nah, kira-kira itu. Kalau berarti bisa ada hubungannya juga tentang integritas gitu ya Pak ya? Betul. Dan ini sebenarnya karakter juga berpengaruh bukan hanya ke kehidupan sehari-hari ya, tapi Iya. ke pekerjaan yang serius-serius gitu ya, ke pekerjaan, ke pergaulan seperti itu. Nah tadi Pak Joko juga ngomong ada krisis yang melanda di negara kita khususnya ya. Kalau kita mau lebih spesifik di gereja kita lah, Pak Jokowi sendiri memandang pemuda di DKP mengenai karakternya itu secara gambar besar seperti apa? Kalau secara umum saya lihat pemuda dan remaja GKP itu adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus dari generasi yang ada saat ini, sehingga perlu disiapkan supaya siap menghadapi masa yang akan datang gitu. Karena tantangan yang dihadapi oleh gereja saat ini dengan yang akan datang tentunya akan berbeda gitu. Iya, benar banget. Kerasa juga ya Juan ya, dari zaman dulu waktu kita belum punya HP lah istilahnya. Menurut saya handphone itu salah satu pengaruh besar ya sama karakter anak muda zaman sekarang ya. Sekarang kita lebih sering, mohon maaf, apatis ya Pak ya, nggak peka sama lingkungan sekitar. Iya betul. Nah sebelum ini kan Pak Joko udah bahas mengenai latar belakang. Kita akan masuk lebih lanjut nih Pak ya. Mari silakan. Mengenai karakter itu kan ada pemahaman dasarnya itu. Ini kan kita baru bahas di permukaannya ya Pak ya. Jadi kira-kira apa ada unsur-unsur karakter yang Pak Joko mau jelaskan atau gimana? Betul. Ada unsur-unsur karakter yang ingin saya jelaskan, yaitu baik menurut ilmu pengetahuan umum atau menurut penelitian. Jadi ilmu psikologi juga sudah melakukan penelitian mengenai hal ini, maupun menurut Alkitab. Jadi sebetulnya karena kita ini adalah komunitas gereja, jadi kita tentunya akan menghubungkannya dengan pokok bahasan Alkitab gitu. Oke, jadi materi hari ini didasari dengan Alkitab juga ya, nggak jauh-jauh ya Pak ya, karena kan karakter juga nggak jauh-jauh berasal dari spiritual kita ya Pak ya. Jadi apa nih Pak yang Bapak mau sampaikan? Nah sebetulnya gini, di dalam pelajaran agama maupun pada waktu kita bergereja atau saudara kita yang lain mendapat ceramah di masjid, itu sebetulnya pendidikan karakter itu sudah diberikan sejak dini. Jadi sejak kita masih PAUD ya, pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA sebetulnya sudah diberikan. Namun beberapa peneliti itu menemukan bahwa pendidikan agama yang diberikan itu, termasuk di dalamnya adalah pengembangan karakter, itu tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun pendidikannya sudah diberikan, tetapi nggak tidak nyantol tercermin. ya sama anak. Betul. Apa sebabnya? Gitu. Iya. Nah, sebetulnya banyak hal kan. Kadangkala kita memang menutup diri terhadap pelajaran yang diberikan, pemahaman yang diberikan, sehingga ya informasi apapun tidak akan masuk gitu. Sama itu. Yang kedua adalah mungkin bahasa yang digunakan terlalu sulit dipahami. Ya bisa jadi. Ya, karena mungkin para dai, kiai maupun pendeta itu menggunakan bahasa-bahasa teologi yang
mungkin tidak mudah dipahami. Gak relate sama anak muda. Betul. Ya. Gitu. Makanya susah masuk gitu ya. Betul. Kadang kita juga ngerasa ya Juan ya, kalau misalkan ada materi atau apa yang itu yang disampaikan terus bahasanya terlalu rumit, itu kita kadang malah nggak masuk ya Juan ya. Jadi Bapak kan tadi sudah menyinggung tentang unsur-unsur karakter. Jadi kita semua juga pengen tahu apa saja unsur-unsur karakter tersebut. Baik. Boleh, Pak? Baik. Saya coba jelaskan Iya. sedikit-sedikit ya. Menurut Thomas Lincona yang merupakan peneliti dan pengajar profesor di bidang psikologi, 7 unsur utama dari karakter itu adalah sebagai berikut. 1 adalah ketulusan hati atau kejujuran, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut honesty. Yang kedua adalah belas kasih atau compassion. Yang ketiga adalah keberanian atau courage. Terus yang keempat adalah kasih sayang atau kindness. Terus yang kelima adalah kontrol diri atau self control. Yang keenam adalah kerjasama atau cooperation. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kerja keras. Nah, di dalamnya ini masih ada ayat-ayat Alkitab yang Iya. Kalau saya tadi ini mirip sama buah ya Pak ya? Atau Betul. malah sama ini sama buah ya? Ini betul sekali pengamatan yang baik. Saya yakin pada saat sekolah minggu dulu Kenny juga sudah sering mendapat pengajaran dari guru sekolah minggu mengenai buah-buah roh ya. Adalah kasih, kesabaran, keramahan, suka menolong dan lain-lain ya. Seperti subtema dari pembahasan kita kali ini ya, dari Galatia tadi. Nah, kejujuran atau ketulusan itu di dalam Alkitab juga sudah dibahas. Banyak ayatnya, salah satunya adalah dari Efesus 4 ayat 25. Yang lain, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi itu adalah ketulusan. Jadi kita diajarkan juga untuk tulus dan jujur. Itu Alkitab mengajarkan gitu. Iya. Jadi selain teori psikologi mengajarkan, ternyata di dalam Alkitab sudah ada juga ya. Sangat lengkap. Sangat lengkap ya, benar. Nah, ini kan saya perhatiin nih Pak, yang tadi Pak Joko sebutin ada 7 ya Pak ya, unsur karakter. Itu semua positif ya Pak ya, unsur karakternya. Berarti kalau misalkan ada orang yang karakternya itu dia gak sabaran gitu Pak, temperamental, berarti dia apakah unsur temperamen gitu-gitu yang lebih ke negatif itu nggak ada sebenarnya dalam unsur karakter, atau gimana Pak? Sebenarnya itu bukan aslinya kita gitu. Ya, di dalam Alkitab juga banyak sekali disebut mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru mengenai pengendalian diri. Jadi seperti di dalam Alkitab disebutkan di dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Itu mengesankan bahwa kalau kita ingin hidup tentram dan damai dan sejahtera, jangan robohkan tembok kota gitu. Karena itu kita perlu mengendalikan kesabaran kita. Jadi sebenarnya orang yang mungkin yang karakternya kurang baik gitu ya Pak ya, berarti ada sesuatu yang roboh temboknya gitu. Dan sebenarnya unsur-unsur yang kita punya itu dasarnya baik semua gitu ya Pak ya? Baik semua, tidak ada yang buruk. Tuhan tidak pernah menjadikan orang yang buruk. Iya, setuju. Ya, Tuhan menjadikan manusia serupa dengan Dia. Iya. Jadi diciptakan selalu dalam kondisi sempurna. Tapi kita sendiri yang tidak memeliharanya sehingga jadi rusak. Nah, iya betul. Nah, dari unsur karakter ini Pak, kita kan tadi baru bahas yang ketulusan hati, kontrol sama self control ya Pak ya. Ada lagi gak yang harus kita dalami dari unsur-unsur karakter? Nah, itu banyak ya. Misalkan salah satunya adalah belas kasih atau compassion, atau di dalam bahasa sehari kita sebut simpati dan empati gitu ya. Simpati itu adalah kalau kita memberikan memiliki suatu rasa prihatin terhadap suatu berita kedukaan, atau kita ikut bersukacita ketika orang lain bersukacita, itu simpati namanya. Tapi kalau kita melakukan suatu tindakan setelah mempunyai perasaan seperti itu, maka kita disebut berempati gitu. Nah,
itu ada juga disebutkan di dalam Roma 12 ayat 10 ya, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini sangat tegas Alkitab mengajarkan kita untuk saling menghormati gitu. Oke, nah ini Pak Joko udah jelasin juga nih, ternyata unsur-unsur karakter itu semuanya positif ya Pak ya, karena pada dasarnya kita ini semuanya diciptakan baik oleh Tuhan ya. Serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Nah, seperti yang tadi Pak Joko sudah jelasin mengenai unsur-unsur karakter nih Pak, ada yang berkesan nih buat saya. Tadi Pak Joko memaparkan tentang self control ya Pak, sebagai salah satu unsur karakter. Nah, tadi dibilang itu ada ayat dari Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, itu ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira kenapa ya Pak kota yang roboh temboknya itu selalu diinterpretasikan sebagai sesuatu yang nggak baik gitu Pak, yang negatif gitu? Apa emang iya itu tuh selalu nggak baik gitu? Baik, pertanyaan menarik. Hal ini mudah saya pahami karena kita semua saat ini hidup di kota yang terbuka gitu ya. Tidak ada temboknya sama sekali ya. Tapi pada zaman dahulu kala setiap kota itu memiliki pagar atau tembok yang merupakan perlindungan utama dan terakhir gitu. Jadi kalau tembok itu sudah tidak ada, bahwa mereka tidak memiliki perlindungan lagi terhadap serangan dari musuh gitu. Jadi setiap saat bisa diserang dan dihancurkan kota itu, begitu ya. Jadi misalkan nih ya, bagaimana jika karakter orang tua kita tidak bisa mempengaruhi anaknya untuk menjadi karakter yang baik? Nah, itu kan tadi kalau Pak Joko bilang ada pagar lah apa, sebagai orang tua misalkan ya, ini kan yang tadi Juan bilang, bisa dibilang salah satu pagar kita tuh orang tua kita gitu Pak. Betul. Bagaimana jika orang tuanya sendiri mendidik anaknya tidak menjadi karakter yang baik? Kan pendidikan dari lingkungan kita kan berpengaruh juga ya Pak. Betul, sangat berpengaruh. Nah, itu gimana tuh Pak? Iya, sebetulnya tidak ada orang tua yang punya keinginan supaya anaknya menjadi karakter yang buruk. Iya, betul. Saya yakin semua orang tua menginginkan anaknya tumbuh dengan karakter yang baik, sehingga mampu hidup mandiri dan bersosialisasi di masyarakat gitu ya. Namun kadang-kadang faktor lingkungan dan kebiasaan atau budaya itu mempengaruhi pola pikir seseorang, termasuk orang tua kita gitu. Nah, dalam hal ini mungkin perlu kita berikan pemahaman yang benar kepada orang tua kita, bahwa kalau kita memahami bahwa karakter kita perlu ditingkatkan, maka kita perlu memberikan pemahaman yang benar kepada orang tua kita bahwa di dunia ini dikenal pendidikan pengembangan karakter gitu. Nah, mungkin perlu diberikan pemahaman gitu sehingga mereka juga tahu norma-norma yang umum berlaku di seluruh dunia ini seperti apa gitu. Itu kira-kira ya. Nah, berarti kan semua orang tua pasti mengharapkan anaknya yang baik-baik ya Pak ya. Berarti kalau dari orang tua kan itu pasti kita udah tahu lah, orang tua pasti maunya yang baik, mungkin caranya berbeda-beda ya Pak ya. Itu yang mempengaruhi si anak juga, kadang ih si mama gini banget sih ngatur-ngatur, padahal kan mamanya nggak pengen anaknya kenapa-napa gitu. Nah, kalau gitu ada faktor-faktor lain nggak Pak yang bisa mengaruhin anak gitu bertumbuhnya karakternya seperti apa? Kan nggak mungkin dia dari kecil sampai gede ya dia gitu-gitu aja, pasti kan berubah-berubah gitu ya Pak ya. Betul. Nah, di dunia ini yang definisi mengenai faktor yang mempengaruhi karakter itu sebetulnya banyak juga yang mendefinisikan, tapi yang paling umum itu hampir semua pihak itu sepakat setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi karakter. Satu itu adalah keturunan atau heredity, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya inherit, itu diwariskan gitu ya. Ya, kita punya warisan kromosom budaya warisan pelaut misalnya. Di dalam darah kita ini sudah mengalir kebiasaan-kebiasaan pelaut gitu. Nah, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan di mana kita tumbuh itu akan mempengaruhi karakter kita. Jadi kalau kita
hidupnya di daerah pegunungan, kecenderungannya kita akan hidup silent, adem, agak penyendiri, agak pendiam dan seterusnya. Terus tutur katanya juga relatif lebih halus. Kalau kita hidup di daerah pesisir pantai, karena kita biasa berteriak-teriak, mungkin jadi karakter kita untuk beberapa orang dianggap kasar gitu. Terus kemudian faktor yang ketiga adalah kebiasaan atau kebudayaan. Jadi tempat di mana kita dilahirkan itu memiliki budaya-budaya tertentu atau yang disebut kearifan lokal gitu. Nah, di situ terkandung nilai-nilai yang sejak kecil kita mungkin terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan orang Sunda gitu, itu mengenal dua tata bahasa. Jadi kepada orang yang usianya mungkin gaya bahasnya lebih rileks gitu ya, tetapi kepada orang yang lebih tua itu pakai bahasa yang lebih halus gitu ya. Nah itu contohnya budaya mempengaruhi karakter gitu. Kayak ada beda ya di misalkan di Indonesia sama di Amerika, mereka bisa panggil nama ke orang tuanya gitu ya, sedangkan Betul. kita nggak bisa ya. Nggak boleh. Harus ada panggilan tertentu. Iya. Nah tadi ya seperti yang Pak Joko bilang ada 3 faktor utama ya, itu bisa kita bahas satu-satu ya Pak ya. Boleh. Mulai dari keluarga dulu, nanti Betul. tadi saya dengar keturunan ya, saya kira keluarga itu termasuk ke lingkungan Pak. Ternyata ada juga ya dari Keturunan. dalam kromosom segala macamnya ngaruh ke anak ternyata ya Pak ya. Pengaruh. Misalnya seperti apa tuh Pak? Nah, misalkan adalah orang yang dari keturunan seniman itu cenderung Oh iya benar. punya karakter yang berbeda. Oh. Misalkan nih, mohon maaf ya, kebetulan saya juga dari keluarga seniman seperti Kenny juga. Keluarga seniman itu kecenderungannya tidak bisa didrive, tidak bisa dikendalikan. Iya betul. Maunya sendiri. Saya mau bangun jam segini, saya mau kerja jam Iya, segini. iya, Nah, benar. itu contoh aja karakter gitu. Nah, karakter yang lain adalah contohnya adalah karakter suka menyendiri, suka melamun dan sebagainya, itu merupakan Karakter faktor-faktor bawaan. menurun gitu. Oke. Gitu, Kenny. Oke, tadi kan Pak Joko udah menjelaskan mengenai faktor yang berpengaruh itu dari keturunan ya Pak ya. Tadi juga kita sebenarnya saya baru tahu tuh Pak, ternyata ada unsur-unsur dasar yang bisa nurun dari gen orang tua ke anak gitu ya Pak ya ternyata. Nah, yang kedua kan tadi Pak Joko singgung juga mengenai lingkungan. Iya. Kira-kira seberapa besar lingkungan, faktor lingkungan ke karakter anak atau kita Baik. sebagai orang-orang yang masih pertumbuhan dalam Iya. pertumbuhan. Baik. Terima kasih Kenny. Sebelum melanjutkan ke lingkungan, saya mau meneruskan sedikit tentang keturunan. Oh iya tadi. boleh Pak. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya keturunan yang tidak baik, terus apa yang harus saya lakukan Pak? Kan tidak bisa diperbaiki Iya. gitu kan. Kalau saya pengen jadi keturunannya artis kan nggak bisa juga Iya. gitu. Ya. Jadi sebetulnya faktor keturunan itu sesuatu yang bisa diperbaiki, bukan tidak bisa diperbaiki. Keturunan secara biologis memang tidak bisa dirubah, tetapi secara rohani bisa dirubah. Jadi orang yang lahir baru dan menerima Roh Kudus itu karakternya akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, saya bukan keturunan yang baik, maka satu-satunya cara memperbaiki adalah menerima Yesus dan menerima Roh Kudus. Jadilah anak Tuhan, jadilah anak Allah, jadilah terang. Itulah satu-satunya cara Itu untuk kuncinya ya. keturunan gitu ya. Itu keturunan. Oke. Baik, selanjutnya saya teruskan dengan lingkungannya. Lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah tempat di mana kita berada, itu akan berpengaruh terhadap karakter kita ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita lahir di daerah pesisir, maka kecenderungannya kita pakai gaya bahasa yang lugas gitu, karena semuanya berlangsung cepat gitu. Kalau sejak zaman dahulu manusia itu memang menyukai tinggal di daerah pesisir karena perputarannya cepat, baik perputaran barang, orang, sehingga apa, orang nggak mau basa-basi gitu, straight forward kalau bahasa Inggrisnya, to the point. Sehingga untuk orang-orang zaman dulu yang tidak terbiasa dengan attitude seperti itu dianggap kasar gitu. Jadi seperti contoh orang Surabaya, orang Medan dan sebagainya itu dianggap
kasar gitu, tapi sebetulnya nggak kasar, hanya straightforward aja. Iya. Sementara orang daerah pegunungan seperti orang Jawa Barat sini itu umumnya kan perilakunya halus ya, tata bahasanya baik, diatur baik. Nah mungkin itu hanya masalah kebiasaan atau lingkungan yang mempengaruhi karakter kita. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Jadi semuanya kayak nggak ada hitam atau putih, semuanya abu-abu gitu ya kayak. Hanya menyesuaikan di mana kita berada, kita harus iya, menyesuaikan. Oke, jadi saya mau nanya nih, jadi kan dalam faktor lingkungan tuh banyak orang, kita banyak berteman juga. Jadi bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menanggapi orang-orang yang karakter tuh beda sama kita? Kan nggak semua orang sama ya, karena kita juga suka kesel sendiri nih. Kita nggak bisa dapetin apa yang kita mau karena kan orang-orang beda sama kita gitu Pak. Nah gimana caranya kita nanggepin hal itu gitu? Nah ini kembali lagi pada teori mengenai karakter tadi. Unsur karakter. Salah satunya adalah pengendalian diri. Gitu. Jadi kalau kita bisa memahami karakter orang lain, kita tahu orang itu tidak senang basa-basi. Ya mungkin kita juga tidak senang basa-basi, tapi juga nggak terlalu suka straightforward gitu ya. Mungkin kita jadi nggak cocok sama dia gitu ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke Alkitab, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bunyinya adalah buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu gitu. Jadi selama kita bisa memahami apa yang disampaikan di Galatia, maka kita dapat memahami sikap orang lain yang berbeda dengan kita gitu. Sekali lagi saya katakan belum tentu karakter orang yang berbeda dengan kita itu tidak baik gitu. Nah, cuman mungkin berbeda saja gitu. Demikian ya. Oke, tadi kan Pak Joko sudah berarti kan kita juga bisa ya, sebenarnya kuncinya untuk bisa memahami orang itu dari pengendalian diri juga ya Pak ya, seperti yang tadi kita Bapak jelasin, makanya kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi kita ya Pak ya. Nah satu lagi ada yang Pak Joko sebutkan tadi, kebudayaan yang sebagai faktor yang berpengaruh juga buat karakter. Itu dalam konteks apa Pak bisa mengaruhi karakter kita? Baik, budaya ini berpengaruh dalam karakter. Saya berikan contoh aja ya supaya lebih konkret ya. Budaya Jawa misalnya, di dalam tradisi Jawa kalau kita bicara dengan orang tua kita harus pakai bahasa kromo inggil, bahasa yang halus banget gitu. Terus kita tidak boleh menghadapkan punggung kita kepada orang tua ketika kita permisi. Jadi kita permisi sambil jalan mundur sampai ke pintu. Oh gitu. Itu budaya itu. Oh gitu. Karena di kerajaan juga seperti itu. Ketika orang menghadap raja mau pergi, dia tetap bersimpuh sambil jalan mundur. Nah, itu budaya yang mempengaruhi karakter. Karakternya seperti apa gitu? Karakternya adalah orang itu jadi tidak ekspresif menyampaikan apa yang dalam pikirannya gitu. Jadi ketika dia memiliki ketidaksesuaian dengan perkataan orang, biasanya tidak menyampaikan langsung. Saya nggak setuju dengan pendapatmu gitu, diam aja. Jadi simpen dulu. Tapi kata orang Jawa bilang bendol buri gitu. Jadi seperti belangkon itu, ada benjolannya di belakang itu untuk mengekspresikan bahwa orang Jawa tidak berterus terang tentang perasaan gitu. Oh gitu. Ya. Mungkin di daerah-daerah lain juga punya karakter yang kurang lebih seperti itu. Itu berpengaruh sama karakter kita juga ya, karena kan kadang ada juga yang orang ceplos-ceplos, tapi ada juga yang ceplos-ceplos itu bikin sakit hati orang gitu ya Pak ya. Ada juga yang kadang mendem-mendem tapi akhirnya meledak-meledak juga itu kan. Betul. Berarti suatu pengaruh dari lingkungan sekitarnya atau kebudayaannya gitu ya Pak ya. Ya, kalau boleh disimpulkan dalam hal budaya ini tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, hanya tempatnya saja gitu. Jadi kalau
kita menerapkan 100% seperti budaya Jawa tadi di dalam dunia kerja itu juga salah gitu. Karena kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengingatkan orang lain yang melakukan kesalahan gitu. Iya, betul. Ya. Kalau kita melihat orang berbuat salah terus kita diam saja, itu kita Kita juga juga salah, jadi. bertanggung jawab atas kesalahan orang itu gitu. Karena itu nggak bisa pakai budaya Jawa tadi. Kita harus ingatkan, kamu nggak boleh sering-sering bolos loh, kamu nanti nggak naik kelas gitu. Gitu. Oke, Pak, saya mau nanya, jadi kan kita banyak lihat orang-orang yang terkenal, yang ini, kenapa mereka bisa berkarisma gitu, kayak Pak Presiden kita pertama Soekarno, kayak gitu Pak. Ya, jadi kan karakter tuh ternyata bisa membuat orang menonjol ya Pak ya. Nah itulah yang tadi Juan bilang ada yang berkarisma, itu kira-kira kenapa tuh Pak bisa orang kayak ada orang yang kayak gitu? Iya, sangat menarik nih pertanyaannya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa terpikir seperti itu Juan ini ya. Ini pertanyaan mendadak tapi baiklah saya coba menjawab ya. Iya. Sebetulnya yang disebut karisma itu adalah karakter seseorang yang kuat dan menonjol. Jadi orang bisa merasakan kesan yang mendalam ketika bertemu dengan orang itu. Gitu. Nah, kesan yang mendalam itu apa? Ada orang filsuf yang mengatakan kekuatan yang terbesar itu adalah sesuatu yang halus, bukan sesuatu yang kasar. Yang halus itu apa gitu? Kalau di dalam bahasa teknologi, yang kasar itu disebut hardware, yang halus disebut software. Nah, bisa dilihat berapa banyak sih orang yang mengembangkan hardware, Microsoft, Apple, cuman itu ya. Ya. Tapi yang mengembangkan software siapa? Banyak ya. Seluruh dunia orang bikin software. Sekarang orang di HP software juga yang aplikasi. Nah, demikian juga dengan karisma tadi. Karisma itu yang menonjol bukan penampilan fisiknya, apakah orang itu tampan atau cantik, sebetulnya tidak terlalu penting. Ya, penampilan fisiknya itu adalah penampilan kasarnya. Tapi yang lebih penting itu adalah yang ada di dalamnya, yaitu karakter. Nah, yang disebut halus tadi itu adalah karakter. Gimana orang itu bisa punya karisma? Karena dia menonjolkan sifat-sifat yang positif gitu. Orang tahu di masa lalunya Presiden Soekarno ini orang yang punya ketegasan, punya pendidikan yang tinggi, wawasannya sangat luas, toleransinya sangat tinggi, pemahamannya mengenai dunia sangat luas, kemudian pemahamannya mengenai agama juga sangat mendalam, dan banyak hal-hal lain yang positif seperti itu yang dikenal orang dan membuat orang terkesan gitu. Nah, itulah orang yang berkarisma gitu, orang yang punya nilai-nilai positif dalam karakternya. Jadi itu berarti kesimpulannya kayak orang itu bisa, cara dia untuk mempengaruhi orang itu, kayak cara dia first impressionnya gitu, ngasih impression ke orang lain ya Pak ya. Cara menuntut orang. Jadi orang berkesan ketika bertemu sama dia gitu ya Pak ya. Betul. Misalnya gini, dalam bercakap-cakap misalnya, kita terkadang memposisikan diri sebagai pembicara, di lain kesempatan kita menjadi pendengar. Nah, dengan demikian terjadi dialog gitu. Nah, orang yang diajak berdiskusi nanti akan merasa senang karena dia juga bisa jadi pembicara gitu. Contohnya begitu. Oh gitu, iya benar-benar. Nah, kalau tadi kan Pak Joko udah jelaskan banyak sekali tentang pengetahuan dasar mengenai karakter ya Pak ya. Nah, kita kan udah tahu soal unsur karakter, faktor, dan ada orang-orang yang ternyata berkarisma juga, itu adalah pengaruh dari karakter juga ya Pak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini nih Pak ya, kira-kira ada gak quotes-quotes tentang karakter gitu Pak yang bisa Bapak sampaikan sama teman-teman Shopcaster? Ya, baik, terima kasih Gemi. Iya. Di dunia ini banyak filsuf dan orang-orang terkenal yang membuat quotes terkait dengan karakter. Salah satunya adalah Zen. Ya. Zen itu dia mencetuskannya dalam buku yang berjudul Unleash Your Inner Power. Jadi lepaskan tambatan dari kekuatan di dalam dirimu. Ya. Nah, bunyinya seperti ini kurang lebih. Berhati-hatilah dengan pikiranmu
karena akan menjadi ucapanmu. Berhati-hatilah dengan ucapanmu, karena akan menjadi tindakanmu. Berhati-hatilah dengan tindakanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu. Berhati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena akan menjadi karaktermu. Berhati-hatilah dengan karaktermu, karena akan menjadi takdirmu. Nah, di dalam kekristenan kita tidak mengenal takdir ya. Yang dikenal itu adalah kehidupan kita masa depan. Nah, mungkin kalau kita lakukan penyesuaian sedikit, kita akan menemukan bahwa sebetulnya quotes ini sangat erat kaitannya dengan Alkitab, karena di Alkitab juga ternyata ada. Betul, banyak dalam Alkitab disampaikan quotes ini. Misalnya berhati-hatilah dengan pikiranmu, itu disebutkan di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang disebut hati di dalam Alkitab kali ini yang dimaksud adalah pikiran, ya, bukan hati dalam arti sesungguhnya. Kemudian berhati-hatilah dengan ucapanmu. Ucapan itu di dalam Amsal juga disebutkan, Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Kemudian tentang perbuatan atau tindakan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakub 2 ayat 12. Kemudian tentang kebiasaan. 1 Korintus 15 ayat 33 menyebutkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, itu tadi lingkungannya. Bicara tentang Lingkungan. Nah, yang terakhir dengan karakter. Karakter itu disebutkan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Alkitab sudah lebih dulu menjelaskan semua hal tentang karakter sebetulnya. Nah, dari quotes yang Bapak kasih sama kita nih, ini sebenarnya terjadi apa di kehidupan nyata. Misalkan ada orang yang maaf ternyata dia depresi lalu bunuh diri, itu kan berasal dari pikiran-pikiran yang dia bikin sendiri ya, pikiran-pikiran negatif. Nah, itulah kenapa pikiran bisa menjadi takdir seperti itu mungkin sebetulnya ya Pak ya. Kayak di kehidupan nyata ternyata ada gitu yang disebutkan oleh Zen itu tadi ya Pak ya. Pengamatan yang sangat baik. Iya, iya, dan ternyata sebelum ada quotes ini di Alkitab sudah lebih dulu dicantumkan ya Pak ya. Semua hal sudah ada. Ya? Iya benar, setuju. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast nih Pak, ya. Dari Pak Joko, setelah apa yang kita pelajari hari ini, ada nggak pesan buat Shopcaster yang kalau di umuran kita kan kita masih rentan ya Pak ya, masih banyak pengaruh yang kita tuh masih mudah kepengaruh gitu Pak. Masih goyang lah. Masih goyang, iya. Nah, mungkin kita mau minta pesan dari Pak Joko nih buat anak-anak di usia seperti kita, gimana membuat karakter yang baik gitu. Baik. Jadi pengembangan karakter, saya sebut pengembangan karena setiap orang sudah punya karakter. Kalau belum punya saya sebut pembentukan karakter. Nah, saya sebut pengembangan karakter itu sebetulnya dibutuhkan oleh baik remaja maupun pemuda ya, karena remaja itu usia yang akan segera memasuki usia pemuda, di mana tanggung jawab remaja dengan pemuda itu beda. Semula kalau pergi ke sekolah harus dibangunkan, ketika dia jadi pemuda nggak ada yang membangunkan lagi, harus bangun sendiri, mau kuliah berangkat sana gitu kan gitu. Nah, demikian juga pemuda, ketika dia melangkah menjadi dewasa, maka tanggung jawab dipikulnya juga jauh lebih berat lagi. Karena apa? Kalau biasanya dia sebagai pemuda, dia hanya bertanggung jawab kepada orang tuanya, kakaknya, omnya gitu. Tapi ketika dia menjadi dewasa,
dia bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada atasannya, kepada pemerintah dan sebagainya. Nah, tanggung jawab yang dipikul ini bukan hal yang ringan, sehingga kalau hal itu terjadi begitu saja tanpa persiapan, mungkin akan mengalami keterkejutan gitu, tidak siap gitu. Nah, seperti yang disampaikan Kenny tadi, kenapa ada remaja bunuh diri? Karena tidak siap menghadapi apa yang dihadapinya gitu. Tapi kalau kita persiapkan pada saat menjelang menghadapi pergantian masa tadi, maka niscaya dia siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu, saya sebetulnya ingin menitipkan pesan kepada baik pemuda maupun remaja, bila suatu saat PSBB itu sudah dibuka, saya mengajak pemuda untuk lebih memahami tentang karakter dan pengembangannya, karena materi pengembangan karakter itu sebetulnya sangat luas dan butuh waktu cukup panjang. Kalau dijadikan semacam diskusi 2 arah atau seminar, itu mungkin 3-4 kali pertemuan bisa menjawab semua hal, sehingga pemuda dan remaja itu betul-betul paham apa yang dimaksud karakter yang baik yang dibutuhkan untuk menjadi profesional gitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa keberhasilan seseorang itu 10% merupakan kontribusi dari kecerdasan dan skill, tapi 90%-nya kontribusi dari karakter. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya karakter yang baik, peluang kita untuk memenangkan persaingan itu jauh lebih besar gitu. Karena 90% rentangnya nih. Sementara kalau kita bermain di skill dan kecerdasan hanya 10%. Artinya orang yang punya skill dan kecerdasan mungkin ada 5.000 orang, tapi kita hanya 1 dari 5.000 gitu. Sementara kalau kita punya yang rentangnya lebar 90% ini, peluang kita jauh lebih besar gitu. Maka itu ada beberapa perusahaan yang atau instansi yang memilih seleksi pegawainya itu bukan berdasarkan hanya dari skill atau latar belakang pendidikan, tapi personality, karakter gitu. Karena ada orang yang punya kelebihan di bidang karakter, itu bisa diandalkan oleh perusahaan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Begitu kayaknya. Makanya kenapa dibilang banyak orang yang rajin lebih berhasil daripada orang pintar gitu ya Pak. Karena karakter memang lebih berpengaruh ternyata Pak ya di kehidupan sosial. Nah, sekali lagi nih Pak, makasih banyak Bapak udah kasih pelajaran buat kita mengenai karakter, dan ini bisa jadi berkelanjutan ya Pak ya, karena kan masih dasarnya. Nanti kita bisa bahas lagi ya Juan, lebih lanjutnya gimana. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak buat hari ini. Nah, kita juga akan menyelesaikan podcast ini. Untuk Shortcaster, jangan lupa tonton video ini, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Suatu tema. Apa itu temanya? Temanya hari ini kita membahas tentang pengembangan diri. Pengembangan karakter. Aduh, salah.